Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama AND Channel. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberi kemudahan dalam hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba membahas video yang mana judul video tersebut efek lobby berkelas PSSI, Malaysia kaget pemain abroad bisa gabung timnas AFF. Oke teman-teman, sebelum kita menyaksikan video ini, ada baiknya saya mohon bantuan untuk channel ini dengan cara pencet tombol like, subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan video ini. And share their knowledge for the benefit of footballers and our beloved sport. This time have the best team available, so we are facing a good challenge. Setuju nggak setuju, untuk saat ini kekuatan timnas Indonesia memang harus diakui udah 1 hingga 2 level lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Ya, bila di era sebelumnya kita seringkali menjadi bulan-bulanan tim-tim kuat Asia atau bahkan harus menang dengan kembang kempis kalau melawan rival sesama ASEAN, kali ini mau lawan siapapun udah pasti gas, dan itu dibuktikan oleh performa skuad Garuda yang kini secara permainan bisa meladeni tim-tim kuat Asia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, hal tersebut juga terbukti di Piala AFF 2024, di mana Indonesia adalah tim yang paling berani tampil dengan skuad U22 di kala tim-tim lain menurunkan skuad senior. Ya, dengan rata usia 20,4 tahun, Coach Sintayong bertekad membawa skuad muda timnas buat mengarungi ajang bergengsi kelas Asia Tenggara ini. Coach Shin bahkan juga meminta dukungan kepada masyarakat Indonesia jelang membawa timnya ke ajang Piala AFF, yang mana hal tersebut disampaikan oleh Sintayong lewat unggahan di media sosial Instagram pribadinya pada Selasa 3 Desember kemarin. Persiapan AFF bersama pemain U22 di Bali. Mohon dukungannya agar para pemain muda kita dapat berprestasi di kompetisi ini, tulis Sintayong pada keterangan foto unggahannya. Sontak unggahan ini pun banjir direspon oleh netizen tanah air yang ramai memberikan support mereka di kolom komentar. Mereka benar-benar berharap Sintayong bisa membawa timnas Indonesia meraih gelar juara pada ajang Piala AFF 2024 ini. Ya, meski Coach Shin sudah beberapa kali menghimbau kalau AFF ini tak akan mudah, tapi dengan bergabungnya para pemain andalannya di tim senior seperti Arhan, Marcelino, dan dipastikannya Asnawi Mangkualam yang bakal langsung menyusul ke Myanmar karena masih ada jadwal dengan klubnya Port FC, tentunya tak menutup kemungkinan juga buat tim Merah Putih berbicara banyak di ajang ini. Apalagi kabar membahagiakan buat Coach Shin yang datang dari sang penyerang andalan Rafa Strike yang disebut akan datang lebih cepat dari sebelumnya, pasti bakal menjadi tambahan kekuatan berkualitas nantinya. Manajer timnas Pak Sumarji sudah mengonfirmasi bahwa penyerang berusia 21 tahun itu akan datang lebih cepat dari sebelumnya, yang mana kemungkinan besar dia bisa diturunkan saat timnas Indonesia menghadapi laga terakhir grup B melawan Filipina pada 21 Desember. Sumarji pun menyatakan bahwa PSSI akan berupaya keras agar Rafa Strike bisa datang lebih cepat untuk menambah kekuatan di lini serang. Dan demi memenuhi keinginan tersebut, Sumarji berencana untuk bertemu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir agar melobi pihak Brisbane Roar.
Ya, kembali menilik fakta bahwa skuad Garuda turun dengan rataan usia 20,4 tahun. Indonesia menjadi tim termuda pada jajaran tim yang tampil di Piala AFF ini. Langkah Indonesia yang turun dengan skuad muda ini sejatinya juga diikuti oleh Laos yang memiliki rataan usia 22,5 tahun dari 26 pemain yang dipanggil. Bahkan sebanyak 15 dari 22 pemain merupakan timnas Laos U22, yang mana ini pun tak terlepas dari upaya regenerasi di timnas Laos. Sebagai informasi, dari 10 tim yang berpartisipasi, baru 7 tim yang mengumumkan skuadnya di Piala AFF ini. Kamboja yang juga melakukan perombakan skuad memanfaatkan pemain muda dengan rataan usia pemain 25,12 tahun. Myanmar menggunakan pemain dengan rataan usia 25,8 tahun, usia yang sama dengan skuad Harimau Malaya Malaysia. Kemudian Thailand menjadi tim tertua kedua dengan rataan usia pemain 26,8 tahun, dan tim dengan rata-rata usia paling tua di Piala AFF untuk saat ini adalah Singapura dengan 27,7 tahun. Jelas fakta ini kian membuat Indonesia disorot oleh tim-tim rival, yang mana tak sedikit yang mendukung tapi tak sedikit pula yang meremehkan. Si negara serumpun Malaysia pun ikut menyoroti diturunkannya skuad muda Indonesia di gelaran AFF ini dengan respon yang cukup menarik. Ya, supporter Malaysia bukan meremehkan tim Garuda. Mereka malah menantang Indonesia buat berjumpa di final Piala AFF yang bergulir awal Januari nanti. Dan mengetahui hal ini, netizen tanah air justru memberi respon yang cukup menggelitik, di mana mereka memberikan sindiran dengan mempertanyakan apa Malaysia bakal sampai di final di kolom komentar akun supporter Malaysia itu. Emang lu sampai final? Final mah sama Thailand, sindir salah satu netizen tanah air. Nama-nama seperti trio bintang Johor Darul Takzim, Shihan Hamsi, Corbin Ong, dan Arif Aiman, baik andalan Malaysia Dayan Kos pun harus absen mengingat ASEAN Championship 2024 ini bukan turnamen resmi di kalender FIFA. Ditambah lagi mundurnya Kim Pan Gon dari kursi kepelatihan dan ditunjuknya Paul Marty di Piala AFF ini tentu bakal menjadi ajang pembuktian bagi sang pelatih jika pekerjaan yang ia dapatkan saat ini tidaklah salah. Dan tanpa diperkuat oleh para pemain bintangnya nanti, timnas Malaysia pun bakal diisi oleh para pemain naturalisasi seperti Darren Lock, Fergus Tierney, Endrick, Paulo Josue, dan Sergio Aguero. Di lain sisi, menilik menurunnya performa Malaysia di sepanjang tahun ini, skuad Harimau Malaya pun dinilai bakal tampil ngotot di ajang bergengsi ASEAN ini agar tak malu-malu banget karena udah sempat sombong beberapa waktu lalu. Ya, publik Malaysia sempat begitu angkuh dengan kenaikan ranking FIFA mereka yang di atas di Indonesia, di mana skuad Garuda belum bertanding melawan Arab. Tapi setelah Indonesia sukses melibas Arab dan menyalip jauh ranking Harimau Malaya, mereka benar-benar cuma tutup mulut sampai sekarang, yang mungkin bakal mencari cara buat membuktikan diri di ajang AFF nanti. Penurunan performa timnas Malaysia di tahun 2024 ini juga seakan semakin diperparah dengan rumor pergerakan skuad Harimau Malaya yang akan bergerak secara terpisah dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Rencana besar tersebut disampaikan oleh bos bek timnas Indonesia Jordi Amat di JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang membagikan bahkan organisasi baru timnas Malaysia yang tidak lagi dikelola oleh FAM seperti saat ini. Dalam unggahan di Instagram, pemilik Johor Darul Takzim itu membeberkan dokumen bertajuk Strategi Skuad Nasional. Dan terkait hal ini pun, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC buka suara melalui Sekretaris Jenderal Datuk Winsor Paul John yang mengatakan bahwa proyek semacam itu bukanlah hal baru karena pernah dilakukan oleh tim nasional di masa lalu. Ya, pendekatan serupa juga pernah dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT sebelumnya, di mana oleh karena itu ia menegaskan bahwa AFC tidak akan menghalangi timnas Malaysia untuk bergerak secara independen. Pernyataan bak dukungan ini tentunya kian memojokkan posisi timnas Malaysia, yang kini levelnya pun bahkan bisa dibilang di bawah Indonesia.
Dengan kabar kurang menyenangkan dari tim tetangga ini, tentu harapannya skuad Garuda bisa makin menyatu dan berjibaku untuk menampilkan permainan terbaik demi terus menoreh prestasi di masa emas ini. Baik teman-teman, demikianlah video yang barusan sama-sama kita saksikan. Besar harapan kita semua masyarakat Indonesia agar timnas bisa membawa piala AFF ke Indonesia tahun ini. Walaupun yang kita turun atau pemain-pemain adalah pemain yang U22, tapi insya Allah bisa berbicara banyak dan bisa memberi yang terbaik. Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan ribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.